Oke guys, jadi balik lagi ya di konten Hendy Fajar. Apa kabar teman-teman semua? Oke guys, jadi di konten kali ini saya mau review sedikit ya pengalaman untuk pemakaian action kamera untuk Insta360 One RS, kurang lebih sekitar pemakaian 3 sampai 4 bulan terakhir ya belakangan ini kalau nggak salah ya. Reviewnya dan pengalaman saya seperti apa sih yang saya rasain gitu. Jadi mungkin saya akan cerita tipis-tipis aja gitu ya, kayak gimana rasanya gitu. Jadi mungkin enaknya nanti sembari jalan di berkendara ya, sambil di motor gitu. Oke guys, langsung aja kita gaskan. Oke guys, jadi sekarang saya udah di jalan ya. Sambil nerusin yang tadi, kita mau cerita sedikit kesan-kesannya gimana sih, apa sih yang dirasain ya setelah pemakaian kurang lebih sekitar 3 bulan lebih ya, 3 bulan belakangan ini, pemakaian Insta360 One RS. Kebetulan yang saya pakai ini adalah tipe yang 4K boost lens ya guys ya. Jadi untuk action kamera ini sebetulnya dia ada pilihan 3 tipe ya guys. Jadi ada yang pertama itu yang 4K boost lens yang cuman satu lensa, lensa 4K boost lens aja. Terus tipe yang kedua itu untuk paket penjualannya ya, ada yang twin edition. Jadi selain kamera utamanya ya yang 4K itu juga dia dibekali sama lensa 360 guys. Jadi dia udah bisa ngambil angle 360 yang dimana itu sungguh luar biasa, cakep banget itu harusnya. Dan yang ketiga itu adalah lensa 1 inch edition ya. Jadi kalau nggak salah itu dia Insta360 One RS itu kerjasama dengan merek lain, kalau nggak salah itu merek Leica ya. Jadi yang dimana tuh harusnya juga hasil tangkapan perekamannya tuh bagus sih harusnya gitu ya. Cuman saya belum pernah lihat gitu ya aslinya kayak gimana gitu. Tapi saya sih percaya deh pasti kalau udah merek yang udah pemain lama ya di bidang perkameraan tuh harus udah keren banget gitu. Ya, jadi balik lagi ya, kesan-kesan saya tuh kayak gimana sih guys. Jadi kayak gini nih. Jadi awal mulanya itu saya mau cerita dulu ya. Saya bisa ngerasain kamera ini itu awal mulai dari salah satu teman saya ya, salah satu YouTuber juga. Dia juga punya channel YouTube namanya My Motor Journal, atau saya biasa sapanya dengan panggilan Om Chips. Terima kasih sebelumnya buat My Motor Journal ya, atau Om Chips ya, yang udah memberikan saya kesempatan itu. Jadi awal mulanya itu sempat ngobrol-ngobrol sama saya gitu ya, di beberapa bulan belakangan ini. Terus rencana itu kita mau ada rencana mau bikin konten tipis-tipis aja gitu ya. Rencananya sih mau bikin perjalanan, rencananya awal tuh mau bikin perjalanan touring gitu guys. Tapi karena pada dasarnya saya sendiri pun juga bukan orang yang suka perjalanan jauh ya, bukan yang orang suka touring-touring kayak orang-orang itu. Jadi saya bilang waduh gitu kan, ini sungguh rencana yang sangat luar biasa gitu kan. Tapi ya itulah awal mulanya gitu kan. Terus akhirnya nggak taunya rencana itu lama-lama itu menjadi sesuatu pembicaraan yang cukup serius gitu kan. Terus akhirnya beliau itu mulai nyicil-nyicil kamera guys, nyicil-nyicil kamera. Dan singkat cerita beliau beli ini kamera ini. Terus dia kasih pinjam ke saya untuk coba deh rasain dulu dan pelajari fitur-fiturnya seperti apa gitu kan. Nanti ini bakal jadi salah satu alat tempur kita ini kalau nanti ada rencana jadi gitu mau jalan touring kayak gitu. Dan mungkin kalau teman-teman pengen tahu ya hasil awal perdana saya pakai ini, saya juga udah pernah bikin konten ya guys.
tangkapan hasil video dari kamera ini Insta360 One RS ini di konten waktu saya ke Telaga Saat ya. Itu salah satu daerah di daerah Puncak Bogor, Jawa Barat gitu. Jadi saya waktu itu mau ngetes hasil dari stabilizer atau stabilisasi videonya ya, ini bagus apa enggak sih gitu kan, karena itu kan jalanannya cukup semi off-road ya. Jadi apa namanya, dia cukup anteng nggak sih atau cukup stabil nggak sih gambarnya gitu kan. Jadi ya itulah itu awal perdana saya pakai kamera ini gitu sebetulnya gitu kan. Lalu berjalannya waktu akhirnya saya coba mempelajari fitur-fiturnya di kamera ini, dan jujur ya sebetulnya saya cukup kagum gitu ya untuk tipe kamera kayak gini gitu ya. Jadi karena mungkin kamera ini cukup unik buat saya gitu guys, karena ini kalau nggak salah dia itu tidak mainstream seperti action kamera pada umumnya, mungkin seperti kayak GoPro gitu ya. Karena kalau Insta360 One RS ini tipe ini tuh dia bentukannya itu katanya sih ya, itu istilahnya tuh modular gitu guys. Jadi apa itu modular guys? Jadi kayak misalnya jadi dia bisa di-upgrade gitu ya, atau bisa gonta-ganti lensa gitu. Jadi kalau misalnya waktu yang saya pakai ini saya cuman punya lensa 4K. Jadi nanti kalau saya mungkin punya rezeki, saya mau nambah gitu ya, mau upgrade ke Insta360 yang lensa 360 nya ya, itu nanti saya bisa gitu. Jadi tinggal beli lensanya aja guys, atau tinggal nambah lensanya aja gitu. Begitupun juga kalau mau ganti dengan lensa 1-inch edition gitu ya, seperti itu. Jadi tidak usah beli kamera baru guys. Jadi tinggal beli beli lensanya aja, kita tinggal nambah lensa gitu. Dan hal itulah yang membedakan dengan action kamera yang lain gitu ya, pada umumnya yang cukup mainstream gitu ya. Salah satunya mungkin yang orang biasa tahu tuh mungkin kayak GoPro gitu ya. Nah, terlepas dari hal itu juga sebetulnya kalau untuk dari sisi built-in ya, built-in materialnya sama fitur sih sebetulnya sih menurut saya sih ya pasti ada kelebihan dan kekurangan ya dari setiap merek gitu ya. Kalau yang saya perhatikan, yang paling mendasar sih yang membedakan dari Insta360 ini beda dengan GoPro adalah kalau dari angle lensanya gitu. Kalau nggak salah kalau GoPro Hero itu dia bisa sampai super wide gitu ya. Jadi tangkapan layarnya itu cukup melebar gitu. Tapi kalau di Insta360 One RS ini sebetulnya dia mentok di ultra wide guys gitu. Tapi kalau dari sisi saya sendiri sih itu sebetulnya hanya masalah selera aja ya. Mungkin ada seneng yang lebar-lebar gitu tampilannya gitu secara visual, tapi ada juga yang biasa aja gitu kan. Ya tapi ya inilah setiap merek mungkin dia punya ciri khas masing-masing ya. Tapi secara umum sih untuk kenikmatan visual ya dalam menikmati gambar sih menurut saya sih ini udah cukup bagus ya. Jadi sama sekali nggak ada komplain lah ya, karena ini udah cukup banget buat bikin konten ya. Insta360 ini sebetulnya bisa lah kalau menurut saya ini, kalau misalnya mau disandingkan ya, atau mau dijadikan referensi gitu ya untuk action kamera, mungkin teman-teman yang lagi nyari gitu ya, selain merek-merek yang udah umum seperti GoPro dan lain-lain gitu ya. Ya ini lumayan lah bisa jadi referensi gitu menurut saya gitu guys. Dan apalagi ya dari sisi audio ini juga salah satu yang cukup cukup aman menurut saya gitu ya untuk pemakaian mic internal gitu. Tapi jujur kalau di konten ini saya nggak pakai mic internal ya guys ya. Jadi saya pakai mic tambahan, mic wireless sih yang saya saya pasang di handphone gitu ya. Jadi saya pakai mic wireless. Kenapa saya pakai mic wireless? Karena kebetulan iseng aja gitu pengen nyoba mic tersebut gitu. Karena seingat saya nih mic wireless yang saya pakai sekarang ini juga baterainya sih
kayaknya udah gitu nggak gitu sehat gitu. Udah agak sedikit bocor gitu ya. Jadi pengen tahu ini masih kuat nggak ya buat ngerekam apa namanya, buat bikin konten gitu misalnya. Nah seperti itu guys. Jadi kalau singkat cerita, secara overall jadi saya cukup puas ya untuk pemakaian Insta360 One RS ini. Mungkin buat teman-teman semua yang mungkin udah pernah coba juga gitu, mungkin bisa ceritain juga guys di kolom komentar kesan-kesannya kalian kayak gimana, atau pengalaman kalian kayak gimana gitu. Dan apa namanya, bisa di sharing ya, ditulis aja di kolom komentar gitu. Jadi mungkin biar teman-teman semua mungkin yang lagi nyari action kamera, jadi bisa ada pertimbangan lain gitu ya, gitu guys. Lalu untuk soal apa ya, ngomongin soal harga ya, itu waktu pertama kali teman saya itu dapetin kamera ini, kalau nggak salah itu waktu itu pas lagi ada promo guys, ada promo. Dan kalau nggak salah ya itu dengan paketan yang sekarang ini, yang satu lensa yang 4K boost lens, itu dia dapatin di bawah 4 juta kalau nggak salah ya. Cuma persisnya saya lupa, sekitar 3, sekian lah ya. Namun untuk terakhir saya cek ya, ini sekarang harganya sudah balik normal sih kayaknya gitu ya. Udah di atas 4 juta kalau nggak salah, 4, sekian gitu. Jadi ya cukup worth it lah. Jadi harganya lebih murah pada saat itu ya dibandingin harga GoPro yang sama-sama kondisi baru. Jadi dan fiturnya juga nggak kalah bagus gitu. Jadi wah pokoknya ini pas banget dah, cocok banget gitu. Jadi sesuai dengan fitur dan harganya gitu guys. Dan ya seperti inilah tampilannya ya. Dan kebetulan ini juga saya pakai di resolusi di 1080, di FPS-nya di 60, dan untuk settingan lainnya saya bikin manual aja guys, karena saya juga lagi malas utak-utik settingan gitu ya. Terus dan ini juga kamera saya cuma tempel aja di dada, pakai semacam strap gitu ya, yang magnetik. Tapi terus apalagi ya, ya kayak gitu aja sih mungkin ya gitu. Jadi kesimpulannya ini salah satu kamera yang cukup tangguh buat saya gitu ya, dan hasilnya juga memuaskan gitu, dan nggak ada komplain sama sekali. Dan apa, secara pemakaian baterai juga masih normal aja, masih umum gitu ya, karena mungkin juga masih di bawah setahun gitu usianya, jadi nggak terlalu gimana-gimana. Dan oh ya, satu hal lagi, ini yang saya rasain ya, karena dulu saya juga pernah nyobain GoPro ya, GoPro Hero 8 kalau nggak salah. Nggak tahu ya, ini mungkin menurut saya aja. Jadi kalau untuk pemakaian GoPro Hero itu untuk pemakaian sekitar 10-15 menit ya secara nonstop tanpa dimatikan menyalakan, itu kayaknya lumayan panas guys. Tapi kalau ini nih saya rasain ini memang panas, cuman nggak sepanas GoPro Hero gitu. Nah itu salah satu yang membedakan gitu ya. Dan selebihnya sih ya sama aja lah ya gitu. Ya mungkin kayak gini dulu aja guys, kesan-kesan saya gitu ya. Semoga ini bisa memberikan informasi walaupun sedikit buat teman-teman semua. Siapa tahu yang lagi nyari kamera ini bisa jadi satu pertimbangan buat teman-teman semua. Oke guys, terima kasih sebelumnya buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara bagaimana? Dengan cara biasa, dengan cara like, share, dan subscribe di video ini ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman semua. Dan buat My Motor Journal, terima kasih ya Om Chips sudah memberikan kesempatan. Semoga dimudahkan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.